Mengapa kereta cepat tidak beroperasi pada malam hari? Pada dasarnya, ini disebabkan oleh kecepatan luar biasa dari kereta cepat itu sendiri. Kecepatan maksimum bisa mencapai 350 km per jam, yang berarti tabrakan dengan seekor burung merpati saja memiliki dampak setara dengan benda berat 500 kg menabrak kereta cepat loh. Jadi, konsekuensi dari kerusakan kecil atau benturan di sepanjang perjalanan kereta cepat dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, setiap malam High Speed Railway Tiongkok akan menjalani perawatan besar yang disebut sebagai jendela waktu, di mana mayoritas staf harus melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pekerjaan pembersihan pada kereta. Selama jendela waktu ini, semua jalur ditutup dan tidak ada kereta yang diizinkan masuk. Ini tidak hanya melindungi keamanan staf perawatan, tetapi juga karena jalur kereta cepat itu sendiri perlu diperiksa, termasuk kondisi rel dan peralatan pusat kontrol. Tahukah Anda, bagian dalam bodi kereta cepat memiliki lebih dari 16.000 komponen halus. Setiap kali kereta cepat memasuki bengkel perawatan, pembersihan menyeluruh komponen eksternal pertama-tama dilakukan untuk memastikan tidak ada debu atau kotoran. Selanjutnya, staf akan melakukan pemeriksaan detail untuk mengganti komponen yang sudah tua atau rusak satu persatu, untuk memastikan tingkat keamanan 100%. Sebelum perawatan selesai, 6 unit termasuk teknisi mesin, teknisi listrik, dan staf layanan pelanggan dari berbagai departemen melakukan pemeriksaan bersama. Mereka harus memeriksa secara menyeluruh bagian dalam dan luar kereta. Hanya jika semua 6 aspek memenuhi standar, mereka baru akan menandatangani dan menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun proses ini terdengar rumit, namun itu tidak berlebihan. Karena dalam sejarah di Tiongkok, pernah ada tragedi akibat kelalaian perawatan. Sebagai contohnya, kecelakaan jalur Ningpo Woncho pada tahun 2011. 2 kereta bertabrakan, mengakibatkan 6 gerbong keluar jalur dan menyebabkan 40 kematian dan 172 orang terluka. Penyebab utama kecelakaan mengerikan ini adalah kerusakan peralatan pusat kontrol yang tidak segera diperbaiki. Anda mungkin bertanya, mengapa kereta api biasa bisa beroperasi 24 jam tanpa takut komponen rusak? Sebenarnya, ini semua terkait dengan kecepatan. Bila dibandingkan dengan kereta cepat, kecepatan kereta api biasa relatif lambat, biasanya antara 80 hingga 100 km per jam. Kecepatan yang lebih rendah ini berarti tekanan fisik dan getaran yang diterima oleh kereta api lebih rendah, sehingga mengurangi risiko kerusakan komponen. Selain itu, ada perbedaan besar dalam sistem tenaga antara kereta api biasa dan kereta cepat. Tidak peduli apakah kereta uap hingga kereta listrik saat ini, kereta api biasa biasanya ditarik oleh lokomotif yang menggerakkan seluruh rangkaian kereta. Sementara, setiap gerbong kereta cepat dilengkapi dengan sistem tenaga mandiri. Itulah sebabnya kereta cepat dapat mencapai kecepatan tinggi. Struktur yang lebih sederhana membuat waktu perawatan kereta api biasa hanya membutuhkan 90 hingga 120 menit. Artinya, perawatan dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa perlu memblokir jalur selama semalam seperti halnya kereta cepat. Untuk memastikan keamanan kereta cepat sepenuhnya, banyak upaya telah dilakukan oleh departemen terkait. Sebagai contohnya, tahukah Anda mengapa kereta cepat pertama setiap hari harus berjalan kosong tanpa penumpang? Karena mereka harus mengatur kereta ke kondisi paling aman dan nyaman berdasarkan kondisi jalur selama perjalanan hari itu. Selain itu, mereka perlu memberikan umpan balik informasi tentang kondisi jalur tepat waktu untuk memastikan keamanan perjalanan berikutnya. Di samping itu, operasi kereta kosong juga membantu mengatasi masalah kepadatan saat jam sibuk. Lonjakan penumpang pada jam sibuk pagi hari mudah menyebabkan kekacauan dan kecelakaan. Operasi kosong dapat mengatur platform dan jarak antar kereta lebih awal. Sebenarnya, tidak hanya kereta cepat,
Sistem kereta bawah tanah juga melakukan hal serupa dengan kereta uji coba yang biasa disebut sebagai kereta pendorong. Selain memastikan keamanan peralatan keras, masinis juga menjadi perhatian utama. Mereka adalah tokoh kunci dalam operasi kereta cepat. Harus selalu siap siaga, cepat tanggap terhadap situasi dan perintah. Untuk menghindari kelelahan saat mengemudi, masinis kereta cepat juga memiliki sistem siaga. Artinya, 4 jam sebelum waktu keberangkatan, mereka harus tiba di ruangan yang ditentukan untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Selama periode ini, mereka tidak boleh melakukan pekerjaan lain dan harus memastikan tidur yang cukup. Sebelum berangkat, masinis kereta cepat harus menjalani pemeriksaan fisik dan psikologi untuk memastikan kesehatan fisik dan mental mereka. Di bawah kabin pengemudi kereta cepat, ada sebuah pedal peringatan khusus. Selama perjalanan, masinis kereta cepat harus secara teratur menekan pedal peringatan di bawah kursi mereka untuk menunjukkan kesadaran mereka. Jika tidak ada tekanan pada pedal selama setengah menit, sistem akan mengeluarkan peringatan. Jika tidak ada respons selama lebih dari 50 detik, kereta cepat akan berhenti secara otomatis. Sebenarnya, jalur kereta cepat yang beroperasi pada malam hari hanya terjadi pada jalur yang memiliki volume penumpang besar dan hanya beroperasi pada periode hari liburan tertentu, bukannya operasi secara rutin. Oleh karena itu, kereta cepat malam hanya mengambil sebagian kecil waktu jendela waktu perawatan dan tidak mempengaruhi kualitas perawatan peralatan. Penataan yang fleksibel ini dapat lebih baik memenuhi kebutuhan perjalanan penumpang dan meningkatkan efisiensi transportasi kereta cepat. Selain itu, operasi kereta cepat pada malam hari sebenarnya tidak sepenuhnya bergantung pada operasi manual, karena mereka telah didukung oleh teknologi dan peralatan canggih seperti sistem pemantauan di dalam kereta, sistem kontrol cerdas, dan sistem pengemudi otonom yang telah dioperasikan sejak tahun 2019 di Tiongkok. Untuk menjaga keseimbangan antara permintaan transportasi penumpang dan masalah keamanan pada malam hari, kita dapat merujuk pada konsep penerbangan malam dalam dunia penerbangan. Dibandingkan dengan kereta cepat, pesawat terbang memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan membutuhkan pertimbangan keamanan yang lebih banyak saat beroperasi pada malam hari. Misalnya, 20 tahun lalu, Otoritas Penerbangan Sipil China mengeluarkan aturan yang melarang penerbangan domestik melewati tengah malam. Namun, mulai tahun 2008, aturan ini telah dicabut. Sejak saat itu, penerbangan penumpang pada malam hari yang disebut penerbangan malam kembali diizinkan. Penerbangan ini biasanya lebih murah dan menarik banyak penumpang. Penumpang dapat menghemat uang, sementara maskapai penerbangan juga mendapat keuntungan. Win-win bagi kedua belah pihak. Namun, tidak semua bandara menawarkan penerbangan malam, karena ini juga tergantung pada infrastruktur bandara yang memadai. Bandara dengan investasi konstruksi yang lebih rendah seringkali memiliki fasilitas pencahayaan malam yang tidak memadai dan menyebabkan risiko keamanan besar. Misalnya, pada tahun 2010, ada kecelakaan pesawat di Heilongjiang karena kurangnya pencahayaan bandara pada malam hari. Jadi, penerbangan malam memerlukan perencanaan dan pengaturan yang cermat, serta pemilihan tempat lepas landas dan mendarat yang memenuhi syarat. Hal yang sama juga berlaku untuk kereta cepat pada malam hari. Harus mempertimbangkan dengan matang jalur mana yang layak dan memenuhi syarat untuk beroperasi pada malam hari. China Railway Corporation menyatakan bahwa peningkatan besar dalam operasi kereta cepat pada malam hari adalah pencapaian nyata dari kemajuan teknologi kereta cepat China. Mungkin seiring dengan terus berkembangnya jaringan kereta cepat dan peningkatan volume penumpang, operasi kereta cepat Whoosh pada malam hari akan semakin umum dan menjadi hal yang biasa di masa depan, memberikan kenyamanan dan kegembiraan perjalanan bagi lebih banyak penumpang di tanah air.
Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!